pajangan nih kayaknya. Iya, alhamdulillah ini dibelikan istri ini baju baru. Oke, sekarang ini bahasan kita adalah aliran kekinian child free. Ya, sekarang kan lagi musim nih, orang rumah tangga yang pengen nggak punya anak, pengen berduaan, pacaran terus. Itu kalau menurut Abi itu apa sih? Iya, sebetulnya saya sangat sedih ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya sangat sedih ketika aliran ini mulai digaung-gaungkan lagi. Jadi child free ini adalah sebuah aliran yang dulunya itu dari Eropa atau dari Cina, dari Jepang atau dari Inggris, dari Jerman. Jadi aliran ini sebetulnya diimpor. Ya, jadi kita itu tidak impor beras saja, tapi kita ini impor aliran namanya child free. Ya, jadi mereka itu pengen hidup hanya berdua tanpa ada beban anak. Jadi nggak mau direpotin, nggak mau disusahin, nggak mau ada biaya hidup tambahan. Yang penting bisa senang-senang dengan istri atau dengan suami seperti itu. Tapi ujung dari aliran ini akhirnya mereka tidak akan menggandrungi aliran ini lagi. Kenapa? Karena populasi dari negara-negara yang sudah pakai aliran ini, populasi penduduknya merosot, ya, merosot tajam sehingga akhirnya sudah nggak ngetren lagi. Hari ini seperti di Jepang sudah mulai dihindari aliran ini karena penduduknya populasi sudah menurun. Adalah kalau di Indonesia hari ini malah digandrungi. Ini jadi tren. Iya, jadi tren. Saya nggak tahu ini apa atau media apa yang membuat ini ngetren. Padahal ini sudah jadul, sudah lama child free ini. Karena ujung dari child free itu nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Iya, kalau child free terus nanti nggak ada generasi muda dong. Iya, yang ada hanya generasi senang-senang. Jadi orang tua semua kayak di Jepang itu banyak orang tuanya. Iya, memang tujuan hidupnya bersenang-senang saja. Ya, oke. Sekarang siapa saja sih yang termasuk child free itu? Ya, jadi child free itu sebenarnya pasangan-pasangan muda yang kekinian yang ingin hidupnya tadi nyontoh seperti yang negara-negara atau kota kalau sudah postmodernism itu mereka hidupnya hanya untuk dirinya saja, jadi tidak untuk anaknya. Jadi kalau kita mau jelaskan lebih detail, ujung dari child free itu adalah sebetulnya ada father free sama mother free. Jadi nanti setelah child free ini berkembang, yang berikutnya itu ada yang father free. Jadi ada ibu yang nggak mau punya suami, jadi pengen punya anak saja. Dia akan donasi atau donor sperma. Cari pendonor. Iya, pendonor sperma untuk dia hamil. Sama seperti mother free juga gitu. Ada orang laki-laki yang nggak pengen punya istri tapi pengen punya anak. Nah, itu turunannya. Yang pertama ada suami istri yang nggak pengen punya anak. Ada yang punya istri, ada yang ibu tapi nggak pengen punya suami, pengen punya anak. Nah, ada yang suami pengen punya anak tapi nggak pengen punya istri. Nah, itu kembangan varian dari paham atau aliran kekinian yang disebut child free tadi. Tapi kalau menurut Abi itu semua salah ya? Ya, itu tidak sesuai dengan sunatullah atau hukum alam ya. Jadi namanya manusia itu harus meneruskan regenerasi berikutnya gitu. Jadi ini sebetulnya aliran ini paham yang goalnya nanti menurunkan populasi dunia. Jadi manusia itu tambah lama tambah sedikit gitu. Padahal manusia itu harus tambah banyak, berkembang, menggantikan generasi berikutnya lebih baik dari generasi berikutnya, seperti itu. Karena kalau paham dari luar itu anak adalah beban, tapi kalau umat Islam anak itu adalah berkah atau rezeki atau amanah. Sehingga ketika punya anak orang-orang muslim akan senang karena dikasih amanah. Kenapa? Nanti ketika orang tua meninggal, kita meninggal, maka
amal jariah dari anak yang soleh-soleha itu tetap mengalir ke kita. Ini paham yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sekuler sebetulnya. Jadi kehidupannya hanya untuk dunia saja. Jadi nggak memiliki itu. Makanya bangga dengan yang namanya paham child free. Kalau kita umat muslim sebetulnya sangat aneh ya dengan paham itu dan eman gitu. Ketika kita punya anak, itu adalah sumber dari amal yang bisa tetap terkirimkan ke kita ya, dari anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mensikapi itu? Kalau cara mensikapinya sederhana sebetulnya. Kita harus memahamkan diri kita, keluarga kita bahwa tujuan dari menikah itu adalah ibadah. Jadi tujuan menikah itu ibadah, ya, meningkatkan ketakwaan sebetulnya. Salah satu wujudnya adalah dengan melahirkan generasi-generasi yang soleh, itu yang memakmurkan bumi ini, yang tumbuh menjadi generasi berikutnya yang lebih baik, sehingga merawat semua yang ada di bumi ini dengan amanah yang sebaik-baiknya. Tidak melahirkan generasi yang salah, bukan soleh ya, generasi yang salah, tapi melahirkan generasi yang soleh. Atau tidak dua-duanya, tidak melahirkan generasi bukan itu. Jadi tetap kita balik ke kodrat sebagai manusia yang harus punya keturunan dan berketurunan berkelanjutan, sehingga fungsi sebagai manusia yang memimpin dunia ini tetap berlanjut hingga nanti akhir dari dunia. Seperti itu. Ya. Kesimpulannya sekarang. Ya, kesimpulannya child free ketinggalan zaman. Ya. Child free itu sebenarnya ketinggalan zaman. Cuma dari ini agaknya mulai di blow up lagi supaya anak-anak yang muda ini kelihatannya keren dengan paham itu. Tapi sebetulnya kalau kita belajar dari sejarahnya, paham ini ternyata sudah ditinggalkan oleh negara yang mencetuskannya gitu. Jadi kalau ada pasangan baru yang wes aku child free saja, kamu itu kuno, sudah ditinggalkan oleh negara-negara sebagai pencetus child free sendiri. Berarti kesimpulannya child free itu kuno. Iya, sebenarnya child free itu kuno, dan sebagai generasi kekinian nggak usah ikut-ikutan. Ya, sebagai umat muslim, saya sendiri dan juga keluarga-keluarga muslim, ikuti saja aturan sunnah yang ada di agama kita. Sudah itu sangat bagus dan sempurna, insya Allah. Karena punya anak itu apa? Ladang amal. Iya, jadi banyak anak banyak rezeki. Kalau anaknya soleh, rezekinya tahu banyak. Ya, insya Allah. Insya Allah. Dan itu nanti pahalanya mengalir terus ke kita. Meskipun kita meninggal, tetap pahalanya akan mengalir terus. Karena kita mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ya. Ya. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih Abi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.